Abi Ya'la Shaddad bin Aus, dari Abi Ya'la Asy-Syaddad bin Aus radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala berkata, al-kaisu man dana nafsahu. Orang yang pintar adalah orang yang bisa mengintrospeksi diri. Sekali lagi, al-kaisu man dana nafsahu. Orang yang pintar itu adalah orang yang bisa mengintrospeksi diri, orang bisa muhasabah diri. Wa amila lima ba'dal maut, yakni orang-orang yang beramal untuk bekal sesudah matinya. Wal azizu, sedangkan orang yang lemah, man taba'a nafsahu, yaitu orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, dan banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Tirmidzi wa qala al hadisul hasan, dan hadis ini disebut dengan hadis hasan. Qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi berkata, wa ghairuhu, dan para ulama yang lainnya juga berkata, makna dzana nafsah, makna dari dzana nafsu adalah hasabah, yaitu muhasabah diri. Baik Bapak dan saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang cerdik itu bukan orang yang ilmunya tinggi, orang yang pintar itu bukan, menurut hadis ini gitu ya. Orang yang pintar itu adalah orang yang pintar mengintrospeksi diri, selalu bermuhasabah diri. Orang yang pintar itu bukan orang yang sering ngomongin orang lain gitu, ngajar, bukan, tapi sering mengintrospeksi diri. Jadi apapun yang diajarkan, kira-kira saya sudah bisa melakukannya atau tidak ya? Jadi kalau bahasa kerennya, what you say, what you do. Apa yang kau katakan, engkau kerjakan enggak? Kebaikan ya, dalam kutip. Jangan bisa mengatakan tapi tidak mengerjakan. Ini yang di dalam Al-Quran disindir. Disindir betul-betul itu. Jadi hanya bisa mengatakan tetapi tidak bisa melaksanakan. Kaburomatan indallahi ma taqulu ma la taf'alun. Ini biasanya, mohon maaf nih, orang-orang yang sudah merokobah, orang-orang yang sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini makanya dia nggak mau, Mbak, yang ngajar begini nggak mau, karena takut dia tidak bisa melaksanakan. Jadi dia lebih banyak, mohon maaf, mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak biasanya bertahanus, jadi menyendiri untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah konsep tahanus tatkala kita sudah memasuki muraqabah sendiri. Saudaraku, kita sebenarnya sudah bisa merasakan kalau sudah mulai usia pensiun, usia begini tua ini, kira-kira kita sering senang menyendiri atau senang yang rame-rame? Ya, kita itu mulai senang menyendiri, Pak. Itu adalah tandanya sebenarnya Allah itu sudah memberikan cahaya kepada kita. Nah makanya orang yang pintar itu adalah orang yang bermuhasabah diri. Selanjutnya, wa amila lima ba'da maut. Banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang akan digunakan atau untuk bekal setelah mati. Jadi bukan orang yang
memperbanyak, mohon maaf, harta benda. Sementara harta bendanya itu tidak digunakan untuk beramal. Jadi nanti ini jangan dikecaukan. Wah, kalau begitu kita terus aja ke masjid. Belum tentu, Pak. Belum tentu orang yang di masjid itu terus menerus itu adalah kalau dalam sikap merokobah gitu ya. Kalau bisa jadi kalau orang itu ingin dipandang soleh oleh orang lain, bukan untuk bekal di akhirat ternyata. Tapi karena ingin dipandang soleh oleh orang lain, maka tidak menjadi bekal untuk setelah mati. Itu berarti ingin dipandang soleh karena hidup di dunia. Maka hati-hati saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebenarnya semuanya itu bisa kita cari solusinya tatkala apapun yang kita lakukan itu harus bisa menjadi nilai ibadah. Kita bekerja seharian umpamanya gitu, itu bisa menjadi nilai ibadah. Kalau niatnya itu adalah niat beribadah. Kita dapatkan salary, kita dapatkan gaji gitu ya. Itu bukan untuk berpoya-poya, bukan untuk bergelimang harta, tetapi yang pertama untuk memberikan ma'isyah kepada anak istri. Untuk bisa bersedekah, untuk bisa berkurban, untuk bisa berhaji. Itu orang-orang yang seperti itu. Itulah banyak orang mengatakan kalau tatkala orang bekerja keras terus menerus itu namanya hubud dunia. Oh tidak. Hubud dunia yang mana tatkala ada orang banyak di masjid, umpamanya tatkala Allahu Akbar sholat tetapi masih ingat dengan pekerjaannya. Itu lebih hubud dunia. Dibanding dengan orang yang bekerja habis-habisan itu ya. Dan tatkala sholat dia tidak ingat lagi pekerjaan tetapi ingatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini harus sudah mulai dibedakan. Bagusnya itu adalah orang yang benar-benar beribadah sama Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi mengejar dunia. Itu juga paling bagus. Tapi apakah ada orang yang sudah bisa begitu? Sangat sedikit sebenarnya. Nah nanti kita makanya banyak di sana surat apa itu? Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir. Qumil laila illa qalila. Hanya sedikit. Maksud berselimut itu tidak hanya saja berselimut dalam tidur. Berselimut itu adalah dia itu bersenang-senang gitu. Jadi apa ya istilahnya? Zona nyaman gitu. Kalau dalam bahasa sekarang itu, saya sudah nyaman. Jadi dia nyaman itu dalam urusan-urusan dunia. Tidak mengingat urusan-urusan akhirat. Tidak mengingat nanti saya setelah mati akan membawa apa. Itu yang biasanya kita masuk kepada zona nyaman. Selanjutnya wal azizu, orang-orang yang lemah atau orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tadi. Tatkala kalau kita senang di zona nyaman kita itu, enak ini. Gitu. Tidak mengingat dengan kematian, tidak mengingat dengan apa yang harus kita dapatkan nanti. Gitu. Itu adalah orang-orang yang sangat rugi, aziz, lemah nanti. Di mata Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti hawa nafsunya. Dan orang yang demikian itu pasti dia akan mendapatkan kegelapan, tidak akan mendapatkan cahaya.
Benar memang ada kalanya Allah itu membiarkan manusia itu tersesat karena tadi dia sudah dikasih tahu, sudah dikasih hidayah, tapi nggak mau. Dia lari dari hidayah itu. Dia tidak mau mendekat kepada cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala. Wa tumanna 'ala Allah, dan orang-orang yang begitu hanya apa ya istilahnya, berharap boleh. Ini mau tumana itu bukan berharap, artinya yang lebih tepat itu berharap tapi tidak berikhtiar gitu. Nah, Allah kan maha kaya. Ya itu berangan-angan tamana itu. Berangan-angan bukan berharap, tapi berangan-angan. Jadi apa ya? Ya berangan-angan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala sementara dia tidak mendekat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang-orang yang aziz, orang-orang yang lemah. Jadi jangan sekali-kali kita berharap akan ampunan Allah, akan berharap sifat rahim Allah, sementara kita tidak mendekat sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita menjauh gitu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku sekalian, sifat introspeksi diri, sifat muhasabah ini perlu kita galakkan. Segala sesuatu, dari mulai ngomong kita, kira-kira kalau saya diomongin sama orang lain begini, kira-kira gimana ya? Nah, begitu. Nah, begitu juga tatkala kita bikin komentar. Kalau saya nulis begini, terus dikomentarin orang begini, kira-kira perasaan saya bagaimana ya? Jadi semuanya diukur kepada diri kita sendiri. Diukur dulu gitu. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita ukur kepada diri kita muhasabah kepada diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang manit taba'al nafsah, mengikuti hawa nafsu dan hanya berangan-angan akan datangnya rahmat Allah sementara kita tidak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.